manajemen, jadi selaras sama kalian. Sebelumnya kita kenal dulu, ini nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama. Bisa dipanggil Dimas. Dipanggil Dimas. Kalau kakak namanya Adelina, bisa dipanggil Kak Adel. Kalau saya Denny Setiawan, biasa dipanggil Denny. Dulu lulusan Jadika juga berangkatan 2004 perhotelan. Jadi sekarang kembali. Di situ juga ada kakak Yuzika, bisa dipanggil Kak Yuzi. Dan di situ ada kakak Lia, dipanggil aja Kak Lia. Halo. Sebelumnya kakak minta kita waktu 1 jam dari sekarang. Kakak terima kasih banyak kalau kalian udah di sini ngambil waktu kalian. Tapi kakak di sini nggak akan kayak apa namanya ngasih materi yang sekiranya tuh kalian pasti butuhin banget kan. Kalian banget. Ini akan menjelaskan materi terkait penerapan etika customer service dan keterampilan telekomunikasi di dunia perusahaan. Kita buka dulu deh slide-nya. Nah, kita buka dulu latar belakangnya. Masih menjadi sangat penting dan dibutuhkan etika keterampilan khusus. Atau kalau misalnya sebagai simpelnya tuh customer service itu suatu milih itu ke customer itu bagaimana cara kalian melayani mereka dengan senyuman. Nanti kita jelasin contoh-contohnya juga. Boleh Kak? Pelanggan mencerminkan mitra perusahaan. Jadi customer service di sini tuh menjadi brand image sebuah perusahaan gitu. Karena kalau ada customer datang nih ke perusahaan kalian, pasti yang pertama kali didatengin itu resepsionis kan. Kalau misalnya kita sebagai resepsionis Slow aja. di ribut gitu, itu kalian kesampingkan dulu gitu. Kalian harus profesional di kerjaan kalian. Jadi walaupun kalian itu merasa kayak, aduh, saya lagi males nih kerja gitu. Tapi sebagai pelaku dari customer service itu, kalian harus tetap menjalankan tugas kalian. Misalnya kayak ada customer datang, kalian harus tetap senyum, harus tetap ramah, tutur katanya harus tetap baik. Untuk nanti Kita tuh bakal kasih contoh. Coba Kak, kalau misalnya marah gitu, yang harus dilakuin apa? mungkin customer itu kan protes tuh ada yang marah, ada yang ngomongnya baik-baik, tapi ada juga yang kayak, ih gimana sih gitu. Nah, kamu gak becus banget sih kerjanya, bisa gak sih kayak jadi ini apa namanya tugas yang benar, kenapa harus apa tempat kayak rasanya harus benar, harus tetap senyum, harus saya tanya dulu kendalanya gimana ya, senyumannya. Jadi itu ada yang namanya bahasa senyum apa bertutur dengan senyum. Jadi kan kayak mohon maaf ibu silakan duduk terlebih dahulu, tangannya ini terlebih dahulu, jangan diketuk-ketuk teman-teman. Kalau kita ada yang namanya bahasa secara umumnya gitu ya. Jadi berkomunikasi melalui telepon digunakan untuk melayani pelanggan tanpa kata mereka menunjukkan komunikasi yang jadi tujuan telepon itu adalah untuk memberikan informasi secara cepat, menangani keluhan pelanggan, membangun hubungan profesional dan mendukung operasional bisnis. Lalu secara umumnya itu adalah telepon itu bagaimana kayak kita customer service tapi secara tidak langsung gitu. Nah, selanjutnya teknik dasarnya akan dijelaskan sama kakak Denny. Sebelum kakak Denny kan udah dikasih tahu dia itu adalah dari alumni sini di bagian hotel. Jadi dia jelas banget terkait telepon ini bagi pakar. Jadi kakak silakan. Ini baru biarkan apa? Karena yang pertama kayak menghindari ketidaksengajaan gitu kan kadang ada gitu orang yang bisa nelfon atau misalnya. Jadi harus 2 atau 3 kali. Ini 2 kali. Nah, sebenarnya adalah yang pasti adalah ucapkan salam dan kenalan. Mungkin selamat pagi, saya Nusantara, yang bisa bantu. Lalu yang sebenarnya adalah gunakan nada suara yang ramah. Jelas kalau meskipun kita telepon kita harus tetap senyum dan juga tetap ramah. Lalu mencatat informasi penting. Karena kalau misalkan ada orang nelpon itu pasti ada tujuan tertentu. Nah, kalau misalkan aktifnya itu fokus pada berbicara, dengerin apa yang orang itu ngomongin gitu, kayak apa ngomong mereka gitu. Meskipun mereka komplain apa gitu. Nah, ini kalau misalkan mengalami keluhan via telepon tadi,
dengarkan tanpa menyela, lalu menunjukkan empati kayak misalkan kita tetap peduli gitu lah, meskipun itu bukan urusan kita tapi ya kita tetap harus peduli gitu. Lalu Kenapa? Kan tadi di PPT udah dijelasin bahwasannya ketika kita mengangkat telepon menunggu 3 kali berdering itu kita menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena di bagian tangan kanan kita itu sudah tersedia pena dan ada tulisan. Oke, sebagai contoh nih. soalnya mungkin kalian tidak ya. Saya Jadi saya dering pertama kayak kering gitu kan. Nah, kita jangan angkat dulu teman-teman. Siapa tahu customer kita salah telepon atau itu cuma orang iseng gitu ya. Ternyata dering kedua lagi kering. Boleh kalian angkat langsung. Nah, menggunakan tangan kiri teman-teman. Tuh, langsung dia menggunakan tangan kiri dan tangan kanan harus sedia yang namanya kertas dan pulpen untuk mencatat informasi. Dan jelas hal yang harus dilakukan pertama apa Kak Denny? langsung sapa, selamat pagi dengan Bank Nusantara ada yang bisa dibantu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan kalian selamat pagi ibu gitu. Kan kita nggak tahu siapa yang menelpon kita kan. Jadi yang harus kita utamakan adalah menyapa, selamat pagi dan perkenalkan kita dari mana. Sehingga nanti dia menjelaskan, oh saya ibu Denana dari nasabah bla bla. Baru kita mengucapkan, oh baik ibu, ada yang bisa saya bantu. Jadi kalian itu sebagian sebelah kanan tuh harus sudah siap. Misalnya dia mau ngomong kayak, ya biar nggak ada yang sulit. Kayak gimana kan misalnya? Misalnya kalau misalkan tadi pengen ketemu dengan Bapak Bejo misal dengan keperluan ketemuan tadi ya. Baik ibu, Semua tadi sudah memperhatikan tata caranya dan materinya juga lain. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sudah siap belum? Sudah. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, dalam situasi pelanggan marah saat menelpon, mana yang lebih penting? Memberikan solusi cepat atau menunjukkan empati terlebih dahulu? Jelaskan alasannya. Yang bisa jawab angkat tangan. Boleh. Ayo ya. Tadi apa yang kedua itu jawabannya? Yang kedua itu menunjukkan empati terlebih dahulu. Kalau menurut aku ya Kak, empati dulu. Kita kayak misalnya minta maaf dulu kan sama kakak-kakaknya, sama keluarganya. Maaf ya kalau pelayanan kurang baik, habis itu baru kita ngasih solusi. Jadi kita nyadarin dulu kesalahan kita di mana, baru kita baru ngasih solusinya. Bagaimana tadi? Maaf ya Ayu Kak. Iya. Yang cocok gitu. Kenapa customer service disebut sebagai garda terdepan perusahaan dan apa dampaknya jika pelayanan yang diberikan buruk? Boleh? Opini. Nah, tuh, mau kan? Boleh? Perkenalan dulu. Iya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Setiansyah dari kelas 11. Menurut saya kalau akan menjadi garda terdepan karena kan setelah kita masuk perusahaan langsung ketemu resepsionis atau customer service, jadi itu jadi garda terdepan. Lalu jika Aduh, salim dulu, salim sama ini kakak ini. Aduh, salim dulu, salim sama ini kakak ini. Mau salim juga ya Allah. Kita ini baru beberapa tahun loh beda. Mau salim. Tahun ya. Makasih. Sonca. Arigato. Nanti dibayarin sama kakak.